Halo semuanya. Tiba-tiba aku lagi mood banget buat ngasih tahu kalian tentang, bukan ngasih tahu sih, lebih ke nge-review buku-buku yang pernah aku pelajarin selama aku di pondok. Mungkin video ini juga bisa jadi apa ya? Saran mungkin ya buat kalian yang mau belajar tentang ilmu keusuludinan dari kitab-kitab yang mudah dipahami sama orang awam. Stay tune. Yang pertama dari pelajaran Nahwu, aku punya berapa kitab ya ini? 1, 2, 3, 4 kitab yang aku pelajarin selama 7 tahun di pondok. 4 kitab ini nggak semua aku pelajarin secara mendalam, ada yang cuma jadi kayak bahan tambahan aja, ada yang emang aku pelajarin. Yang pertama itu ada Nahwu Wadih. Nahwu Wadih ini nahwu yang disusun oleh Bapak Ali Jarim dan Mustafa Amin. Ini nahwu yang menurutku paling gampang untuk dipelajarin daripada nahwu-nahwu lain kayak Jurumiyah atau Alfiyah, karena dia itu dikonsep benar-benar pemula friendly. Jadi kalian kalau mau belajar nahwu, mungkin buku ini bisa jadi rekomendasi buat kalian. Dan udah banyak banget orang yang pakai buku ini di YouTube sebagai bahan ajar. Yang kedua ada buku ya Jami'ud Durus. Udah jelek sih, kena hujan. Jami'ud Durus ini aku pakai sebagai buku pegangan. Dalamnya nggak cuma nahwu sih, ada sorofnya juga. Tapi aku lebih sering pakai buat nahwu, cuma pegangan doang. Yang ketiga ada Qawaid Asasiyah. Ini aku pelajarin setelah aku selesai Nahwu Wadih 6 buku. Aku pindah ke Qawaid Asasiyah. Sebenarnya di dalamnya ya cuma ngulang yang ada di Nahwu Wadih, tapi lebih terperinci dan lengkap sih. Terus setelah aku selesai di Qawaid Asasiyah, aku pindah ke mempelajari Syarah Ibnu Malik karena dirasa udah cukup dan udah banyak hal yang mendasar aku pelajarin di Qawaid Asasiyah dan di Nahwu Wadih. Ustadzahku ngerasa kita udah siap lah untuk belajar ke yang lebih sulit, yaitu Syarah Ibnu Malik. Ini belum selesai aku pelajarin karena apa ya, karena banyak banget dan karena susah juga. Yang kedua ada pelajaran sorof. Ini masih ya bahasanya teman dekatnya nahwu lah, karena kalau kita mau paham nahwu, kita mau bukan mau paham nahwu. Kalau kita mau bisa bahasa Arab yang baik dan benar, kita harus bisa paham nahwu dan sorof. Dan juga nanti di tingkat yang lebih lanjut kita juga harus paham balagoh, dan nanti aku punya bukunya juga akan aku jelasin setelah sorof ini. Untuk pelajaran sorof aku punya 3 buku utama dan 1 buku pendamping. Sebenarnya bukunya hampir mirip sama buku nahwu yang tadi aku jelasin, karena di sebagian kitab emang menjelaskan nahwu dan sorof secara bersamaan. Jadi bukunya sama, ada yang sama ada yang beda sih. Buku pertama yang aku pelajarin pas aku belajar sorof itu adalah buku berjudul Amsilah Tasrifiyah. Itu buku yang paling umum bagi orang-orang yang belajar sorof, pasti tahulah buku itu karena emang didesain untuk pemula. Yang kedua, setelah Amsilah Tasrifiyah selesai, aku masuk ke Nahwu Wadih yang sanawi. Di sini juga ada pelajaran sorofnya walaupun dikit, nggak sebanyak nahwunya. Dan yang ketiga, setelah selesai aku dikasih pegangan buku Jami'ud Durus. Ini juga di dalamnya ada nahwu, ada sorofnya juga. Dan yang terakhir yang menurutku
buku sorof yang paling susah, mungkin gara-gara waktu itu aku udah nggak suka sorof lagi, adalah buku berjudul Syadzal Uruf fi Fanni Sorfi. Hmm, ini karangannya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al apa ini Maklawi kayaknya. Udah nggak bisa bacanya aku. Ini buku yang aku beli karena ustadzahku merasa kita udah selesai di sorof-sorof yang sebelumnya, jadi kita perlu upgrading buku. Jadi kita beli ini dan kita mulai belajar dari buku ini, walaupun nggak segampang buku sorof lainnya, tapi ini worth it to buy dan worth it untuk dibeli. Gampang sih, tapi ya tergantung kaliannya sih suka apa enggak. Kategori yang ketiga adalah dari pelajaran balaghah. Ini literally pelajaran yang masih berhubungan banget sama nahwu sorof, karena kalau kamu mau paham balaghah, kamu harus bisa nahwu dan sorof. Balaghah itu tentang sastra Arab yang dia itu nggak sesederhana nahwu, karena di dalamnya kita kayak mengulik syair ataupun ayat-ayat Al-Quran, kayak makna lain seperti majas dan lainnya. Itu pelajarannya asik. Aku punya bukunya cuma satu, dan itu juga masih satu penulis sama Nahwadi. Judul bukunya itu Balaghah Wadihah. Kebetulan bukunya hilang di pondok, jadi nanti aku bakal kasih ke kalian, kasih tunjuk bukunya. Itu kalau kamu adalah orang yang baru belajar balaghah, buku yang sangat bagus. Seperti Nahwadi, ada motor lewat bentar. Bentar. Karena aku capek tag video terus, nggak apa-apa motornya lewat, terserah. Tadi aku bilang Balaghah Wadihah itu satu penulis sama Nahwadi. Jadi dia juga punya metode pembelajaran yang lebih gampang dari buku-buku balaghah lainnya, dan cocok banget buat kalian yang mau mulai belajar balaghah. Kategori keempat kita udah pindah ke yang berbau Al-Quran. Aku ada 2 pelajaran tentang itu. Yang pertama ada Ulumul Quran dan yang kedua ada tafsir. Untuk Ulumul Quran di sini aku pakai buku karangannya Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Nama bukunya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ini bagi kalian yang suka buku yang ringkas, ini nggak direkomendasiin karena menurutku ini bukunya agak bertele-tele. Walaupun itu mungkin menjadi salah satu keunikan dari buku ini, tapi buat kalian yang nggak suka buku yang berbelit-belit, langsung ke intinya, mending cari buku lain. Atau mungkin ada mungkin kalian bisa lebih fokus ke poin-poinnya aja langsung tanpa ngebaca yang lainnya. Karena menurutku menurutku sampai aku dikit banget punya catatan di buku ini karena buku ini terlalu berbelit-belit. Untuk pelajaran tafsir, aku pakai buku Sofwatut Tafasir. Itu juga kalau nggak salah karangannya Muhammad Ali As-Sobuni juga, penulis sama buku ini. Untuk Sofwatut Tafasir, dia punya nilai unggul gara-gara dia nggak cuma ngomongin tentang tafsir Al-Quran doang, tapi di dalamnya ada pembahasan tentang i'rabnya, ada juga pembahasan tentang balaghahnya, ada juga tentang makna perkatanya. Jadi itu tafsir yang nggak seberat tafsir Jalalain, tapi
isinya nggak bisa diremehin lah, karena isinya lengkap banget. Bukunya udah aku sumbangin ke abangku gara-gara dia milih jurusan ilmu tafsir, jadi aku mikir dia lebih butuh buku itu daripada aku. Untuk kategori kelima itu dari pelajaran yang berkaitan tentang hadis, aku punya 3 buku dari 2 tema yang berbeda. Yang satunya buku hadis tentang ahkam, hukum-hukum, dan yang 2 lainnya itu tentang hadis-hadis seperti tasawuf dan akhlak. Pertama mungkin aku bakal nge-review yang tentang hukum-hukum dulu, karena ini menjadi pelajaran pokok di pondok. Aku di pondok selama 4 tahun terakhir aku belajar ahkam, hadis-hadis ahkam dari buku ini. Ini judulnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangannya Syekh Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. Beliau ini terkenal banget karena ya pinter. Ini berisi tentang hadis-hadis terpilih dari beberapa kitab hadis sahih kayak punyanya Bukhari, Muslim, Abu Daud gitu. Di dalamnya juga ada beberapa hadis doif yang kedoifannya itu nggak terlalu kuat, dan hadis-hadis doifnya itu cuma jadi penguat bagi hadis-hadis sahih yang lain. Kalau kalian mau cari kitab tentang hadis ahkam yang ringkas, bisa pilih ini, karena kitab Bukhari itu kan banyak banget ya, berjilid-jilid. Jadi kalau pilih yang ringkas, kalian bisa pilih yang ini. Terus yang setelahnya tentang hadis akhlak dan tasawuf, aku punya 2 buku. Itu yang pertama bukunya berjudul Ka'as-Surahiq Syarah Sulamut Taufik ila Mahabbatillahi ala Tahqiq. Ini Ka'as-Surahiq ini syarahnya dari matan Sulamut Taufik. Dia juga berisi tentang akhlak dan tasawuf. Sangat singkat dan bagus. Dia juga modelannya kayak modelan buku, kalau kalian tahu buku-buku yang matannya di atas terus penjelasannya itu ada di bawah. Nah, Ka'as-Surahiq itu modelannya kayak gitu. Yang kedua ada kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab yang sampai sekarang, walaupun aku udah belajar ini setiap minggu dari SMA sampai aku lulus pun, ini belum selesai dibahas semuanya, gara-gara emang banyak, dan karena dalamnya banyak cerita, jadi waktunya sering habis buat cerita-cerita. Ini juga di dalamnya tentang akhlak dan tasawuf dari cerita-ceritanya Nabi Muhammad dan para sahabat. Mungkin kalau kalian mau kayak tadabbur, atau kalian kayak mau introspeksi diri atau gitulah, apa me time yang berbau agama, kitab ini bagus untuk kalian baca. Lebih lengkapnya lagi, kalian bisa juga cari banyak pembahasannya, ada banyak imam yang ngejelasin di YouTube. Ya, cari di YouTube lah. Soalnya kalau kalian baca doang, dalamnya cuma hadis. Yang keenam masih ngomongin tentang hadis, tapi ini lebih ke gimana cara kita mengambil dan menilai suatu hadis. Nama kitabnya Taisiru Mustalah Hadis. Pengarangnya Ad-Duktur Muhammad At-Tohan. Ini karena dia itu taisir, dia isinya lebih ringkas, dan menurutku emang sangat ringkas. Ini juga salah satu buku yang masih aku pakai sampai sekarang kalau aku mau belajar lagi tentang hadis-hadis seperti hadis doif, hadis sahih, dan gimana cara menilainya. Buku ini juga recommended karena dalamnya juga penjelasan dan poin-poin intinya langsung dijabarin lah di buku ini. Sampai udah rusak juga karena sering dipakai. Enggak. Bagus, bukunya bagus.
Yang terakhir, kategori terakhir dari kategori fikih, ada 2 pelajaran yaitu fikih dan usul fikih. Untuk fikihnya sendiri aku pakai buku berjudul Tadzib. Tadzib itu dari Syarah Matan Goyah wa Takrib. Bukunya udah hilang juga, berbarengan hilangnya sama buku Balagohku. Isi di dalamnya itu modelannya mirip kayak buku Kak Surohik, yang mana matannya ada di atas, terus penjelasan tentang matannya itu ada di bawah. Kayak kalau ada penjelasan tentang footnote hadis-hadisnya itu ditaruh di bawahnya. Bukunya ringkas, bagus, dan matannya juga bisa kalian hafalin karena kalau dilihat secara seksama matannya itu cuma dikit. Dan bukunya itu emang dipenuhin gara-gara footnote-nya itu, footnote yang menjelaskan tentang matannya. Terus, tapi saranku kalau kalian mau belajar fikih, kalian jangan cuma belajar dari YouTube atau apalagi kalian belajar sendiri, kalian pikir-pikir sendiri, jangan. Mending kalian cari guru dan belajar secara langsung karena itu ilmunya lebih masuk dan lebih terpercaya. Carilah guru yang terpercaya, guys. Setelahnya yang terakhir adalah pelajaran usul fikih. Di usul fikih aku punya 2 buku. Buku pertama itu mana ya? Buku pertamanya. Bentar, dicari dulu. This one. Ini buku bisa dibilang buku favoritku, tapi nggak tahu kenapa bisa serobek ini. Itu juga membuatku sedih. Buku ini sebenarnya disusun oleh 2 penulis, dan yang aku pakai itu dari karangannya penulis kedua. Ada Tajuddin Ibnu Faroh sama siapa ya ini nih? Ini pakai bahasa Arab, aku udah nggak bisa bacanya sekarang. Kalau untuk pelajaran usul fikih pakai buku ini, karena dia dibagi menjadi 2 buku. Bagian pertama itu menurutku nggak susah, tapi dia lebih panjang. Dan kalau kalian suka yang ringkes, itu ada di bagian keduanya. Nih, dia lebih ringkes daripada bagian yang pertama. Dan ya lebih ringkes ya, lebih langsung ke intinya lah. Dan buku kedua untuk usul fikih itu ada buku ini, namanya Ilmu Usulil Fiqhi. Karangannya Abdul Wahab Al-Khalaf. Ini susah. Ini buku usul fikih susah. Bacanya susah. Mahaminnya juga susah. Apalagi kalian kalau belajarnya tanpa guru, ini susah lah untuk dipelajarin. Jadi mending kalian pakai yang ini, yang Syarhul Waraqat ini namanya. Lebih gampang ini, lebih ringkas ini, lebih mudah dipelajari ini, lebih mudah dibaca juga ini daripada yang usul fikih ini. Ini juga aku nggak selesai belajar karena udah keburu lulus duluan. Dan emang makan banyak waktu untuk belajar buku ini. Untuk kategori terakhir ini, yaitu kategori fikih dan usul fikih, aku saranin banget kalau kalian mau belajar, jangan belajar hanya dari YouTube. Carilah guru. Karena kalau pelajaran fikih itu dipelajari dari YouTube, hasilnya menurutku kurang bisa memuaskan, kecuali kalian itu ya kayak apa ya, kecuali kalian itu sih kalian udah punya dasar-dasar yang bikin kalian nggak mungkin cepat percayalah, karena fikih ini kan masalah kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi aku saranin banget kalian bener-bener cari guru yang worth it, yang terpercaya, yang keilmuannya itu jelas. Udah, sampai sini dulu review buku-buku aku yang kebanyakan emang buku nahwu ini.
Aku harap ini bisa jadi rekomendasi buku buat kalian yang mau belajar ilmu keusuludinan dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku nggak salam tapi nggak apa-apa, aku salam sekarang. Bye bye. Please kasih saya nilai A. Love you.